Kita lihat market kita hari ini meskipun koreksi, asing ini masih mencatatkan net buy ya. Asing hari ini net buy kecil memang, 90 bio, tapi masih net buy. Wah, IHSG red, money nyangkut money nyangkut ya. Mungkin stock picknya jarang ngikutin kita kali ya. Mau pamer sedikit, mungkin teman-teman yang udah ikut terima, hopefully semua cuan ya. Kita boleh lah kita pamer sedikit nih teman-teman. Jadi untungnya memang stock pick kita untuk tahun ini, awal tahun ini cuan ya. Kita belum ada kena stop loss teman-teman. Nanti kita akan show sedikit. Jadi beberapa kita kan memang sudah fokus di saham-saham permetalan ya. Sejak awal tahun kita udah banyak rekomendasiin, even kayak mungkin teman-teman yang join Trimegah Market Talk, penonton setia, kebanyakan juga mungkin udah cuan. Kita banyak yang sentimen China reopening, kita udah bahas dari awal tahun. ADMR kita juga dapat waktu itu mungkin sekitar 20% ya. Kita lihat terus di BBKP itu juga banyak yang oke. Sebenarnya saham-saham lainnya juga. Jadi memang sebenarnya meskipun likuiditas di IHSG ini sudah berkurang ya teman-teman. Kalau kita lihat kan market ini udah nggak seramai tahun lalu. Sekarang itu mungkin tinggal 10T, nggak even nyampe 10T, malah mungkin tinggal 9 doang. Tapi ya it is what it is. Sekarang market memang ya likuiditasnya segitu gitu. Kita nggak bisa expect market ini sama ramenya kayak tahun lalu. Kenapa? Karena orang-orang juga udah balik kantor, duitnya udah balik ke real sektor. Terus mungkin juga orang-orang mungkin kalau saya ngobrol sama teman-teman juga sebenarnya masih banyak yang nyangkut. Mungkin tahun lalu masih banyak yang masuk di batu baranya pas di pucuk. Terus akhirnya sampai sekarang mau keluar juga belum bisa cut loss dan lain sebagainya. Tapi yang kita mesti ingat, likuiditas ini udah nggak kayak tahun lalu. Apalagi kalau kita bandingin sama 2021 berarti ya, pas tech rame-ramenya orang-orang pada WFH itu kan likuiditas berlimpah, market very liquid teman-teman. Jadi mau pada saat boom itu mau nge-call apa aja juga naik gitu kan. Ya memang sekarang udah kayak gitu. US udah tightening, suku bunga juga udah naik, mau di Indonesia, di Amerika Serikat, di mana-mana. Jadi sekarang ini udah masuk ke eranya suku bunga tinggi, at least untuk tahun ini teman-teman. Jadi kalau likuiditas udah mulai seret, ya pasar saham juga kelihatan kan impact-nya. Market kita likuiditas sudah berkurang, cuman bukan berarti IHSG itu nggak menarik. Bukan berarti IHSG ini udah nggak ada harapan, ya kan? Kalau kita lihat IHSG ini masih banyak saham-saham yang menarik sebenarnya. Kita lihat misalnya dari untuk tahun ini saja, kita kan sudah sering ingetin tahun ini adalah tahun politik, dimana kalau tahun politik itu yang menarik salah satunya adalah basic consumer, basic needs. Karena perputaran uang itu kan meningkat, orang-orang terutama yang menengah ke bawah itu mereka mendapatkan ya duit lebih, uang kaget teman-teman. Jadi makanya kalau kita lihat rokok-rokok ini mulai ada kehidupan, terus consumer yang ICBP dan lain-lain ya memang nggak turun banyak ya. Terus di luar itu sektor telekomunikasi itu sebenarnya juga masih menarik. Kenapa? Karena sektor telekomunikasi itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Orang sekarang punya duit belinya pulsa. Orang punya duit, gua makan Indomie, gak apa-apa deh makan yang biasa-biasa aja. Yang penting kuota data gua ada. Terus ada yang ngomong sektor media. Sektor media gimana untuk tahun politik? Historically oke, cuman mungkin karena tahun ini tuh agak berbeda ya. Karena kan TV analog itu udah mulai shifting ke yang digital teman-teman. Jadi mungkin untuk media yes maybe no, itu yang perlu kita lihat ya.
Mungkin kalau media saya prefernya itu di SCMA. Kenapa SCMA? At least SCMA ini dia punya yang digitalnya juga. At least digitalnya udah jalan di video.com, teman-teman. Jadi sebenarnya itu kayak basic needs, terus consumer goods, telco, rokok-rokokan, itu juga cukup menarik. Pulp and paper apakah menarik dengan reopening China? Sebenarnya yes, kalau kita ngomongin China reopening, demand pulp and paper packaging itu berpotensi meningkat memang teman-teman. Cuman yang kita perlu pantau ya, itu problemnya sama INKP dan juga mungkin kayak dari Tekim, itu mereka tuh selalu ada capex gede. Dan capexnya memang nggak jelas. Oh ini memang INKP ini kan berencana untuk bangun pabrik tahun ini tahun depan. Mungkin baru kelihatan berarti ya di 2024-2025 gitu. Mungkin sekarang waktunya untuk capex dulu. Tapi secara overall ini adalah salah satu sektor yang cukup menarik kalau misalnya China ini ekonominya pulih. Ya. Terus di luar itu Cepin ya. Oke, sektor healthcare menarik teman-teman. Mika ini belum kemana-mana. Silo, coba kita lihat ya, untuk Silo stabil di atas. PRDA juga cukup oke. Ya sektor healthcare ini oke lah. Tapi belum terlalu seksi nih teman-teman. Mungkin healthcare itu sebenarnya yang cukup menarik itu ada di BGNS sebenarnya. Cuman ya memang sahamnya sideways. Bank digital, kalau Excel harusnya bisa dipantau. Yes, itu saya setuju. Mumpung koreksi, kita nanti coba cari area buy-nya. Kita akan bahas ya sebentar lagi. Bank digital, ya satu mengenai bank digital. Kalau bank digital itu agak susah teman-teman. Kenapa saya bilang agak susah? Karena bank digital itu kan sebenarnya mirip-mirip sama startup. Mereka harus keluarin duit, bikin capex untuk ekosistem dan lain sebagainya. Kalau misalnya induknya dari si bank digital yang kayak bank digital yang pertama, yang paling gede, yaitu Arto, itu aja belum jalan, susah untuk bank digital lain bisa jalan. Itu satu. Kenapa? Karena memang untuk tahun ini kan kita lihat memang ekonomi itu di Indonesia nggak resesi, cuman mungkin ekonomi bisa agak slow down ya. Suku bunga ini tinggi, ya untuk bank digital juga ada resiko nanti NPL bisa naik, jadi penyaluran kredit mesti lebih hati-hati. Makanya di tahun ini saya lebih prefer bank konvensional teman-teman, seperti BBNI, katanya seperti BBNI, BBRI itu sebenarnya salah satu yang menarik. BBRI kenapa menarik? Karena dia punya akses ke daerah-daerah kecil, di mana pemerataan ekonomi daerah, perputaran duit itu kan harusnya bisa meningkat di daerah-daerah teman-teman. Kemarin tiba-tiba agro bisa jalan ya, pas hampir agro ini sebenarnya sesimpel karena sahamnya udah turun banyak, itu satu. Terus juga under own ya, banyak yang nggak punya. Dan memang mungkin tapi kalau apakah dia keluar dari downtrendnya, belum sebenarnya. Kita akan bahas. Ini salah satu contoh yang bisa teman-teman lihat dari agro. Sebentar. Ini untuk agro. Yes, benar. Kalau dilihat ya, kemarin agro memang menguat beberapa hari terakhir, menguat cukup tinggi ya. Ini naik kan sekitar 18%, hampir arah, bener. Tapi kalau kita zoom out, coba teman-teman lihat, naik segini itu nggak ada apa-apa dibandingkan penurunannya teman-teman. Jadi jangan kayak ngelihat saham itu baru naik 1 hari 2 hari, wah ini udah balik arah. Belum. Teman-teman perlu lihat, perlu perhatikan dia ini turunnya sebenarnya dari berapa ke berapa. Ya, turunnya segini signifikan, naiknya baru segini. Turunnya segini, naiknya baru seupil. Nah, kalau teman-teman memang mau spekulasi, monggo silahkan.
Tapi menurut saya masih banyak sektor yang lebih menarik daripada bank digital. Menurut saya itu. Kalau tahun ini bank digital, unless agro mereka punya ada rencana ABCD yang akan mereka rilis, which is saya belum tahu, belum dengar apa-apa. Tapi kalau nggak ada, ya menurut saya bagusan bank konvensional, teman-teman. Seperti misalnya BBNI. Ini menarik. BBNI kemarin laporan keuangan bagus, lagi koreksi. Di dekat area-area ini bisa menarik untuk entry lagi. BBRI laporan keuangan belum keluar, nanti itu di pertengahan Februari. Di area-area ini menarik untuk entry, teman-teman, sebenarnya. Jadi kalau saya dibandingkan bank digital, lebih memilih bank konvensional untuk tahun ini. Tapi ya balik lagi, kalau bank big banks ya memang upside-nya mungkin nggak bisa signifikan lah, nggak bisa, kalau teman-teman expect bigger ya susah gitu. Demas gimana? Harum saham friend apakah masih worth it? Oke, kita akan bahas dulu. Pertama sekarang kita akan bahas sektor banking dulu ya. Habis itu kita masuk ke sektor-sektor yang menarik sebenarnya. Banking dulu. BBRI. BBRI ini kalau kita lihat nih. Ya. Dia habis menguat signifikan, sideways, koreksi. Tapi koreksinya sebenarnya oke nih teman-teman. Supportnya yang kuat di sini, dia nggak break. Supportnya di sini dia mantul, terus ini ya ada kemungkinan sekarang masih bergerak sideways. Menurut saya masih menarik, meskipun ini jebol pun supportnya di 4410. Itu untuk BBRI, BBCA, di antara big banks. Oke, BBCA resultnya bagus, yes, net profit 40T, congrats BBCA. Cuman menurut saya ini karena ada gap segini gede, ya saya sih better nunggu agak koreksi pas di bawah. Ya sebenarnya ini kalau teman-teman perhatiin di sini, ya BBRI cup and handle bisa, BBCA nunggu agak koreksi dulu menurut saya. BBCA terus BMRI sama ya. Ini BMRI menurut saya entry-nya dekat-dekat 9750. Kalau upside-nya yang paling gede, ini menarik sebenarnya. Upside-nya menurut saya yang lumayan itu ada di BBRI, teman-teman. Laporan keuangannya ini masih nanti di pertengahan Februari. Besok ini laporan keuangannya Bank Mandiri. Tapi BBRI ini menurut saya tahun ini cukup menarik. Karena dengan adanya tahun politik, ekonomi di daerah diekspektasikan perputaran uang, itu bisa meningkat karena basic consumer dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya cukup menarik ya BBRI. ASA inflow dari minggu lalu. ASA kita akan bahas habis ini. Selain Big Bang, salah satu yang cukup menarik sebenarnya ini ya, BBTN. BBTN ini menarik sebenarnya teman-teman. Kalau saya justru nunggu mungkin agak di dekat-dekat sini. Ya. Ini teman-teman lihat BBTN. BBTN ini juga sama ya, laporan keuangannya itu nanti di pertengahan Februari. Ini menarik nih. Ada yang bilang, wah ini kayaknya bisa jadi inverse head and shoulders. Bisa. Bisa juga. Ini nanti berarti kalau inverse head and shoulders, ini kan berarti nunggu kesini dulu ya. Nunggu garisnya kesini. Jadi, seperti yang kita tunjukin di area buy-nya ya, kita tunggu dekat-dekat 1345. Ini untuk BBTN. BRIS. Bank Syariah menurut saya BRIS ini cukup menarik juga. Dia inverse head and shoulders. Dekat-dekat sini. Ada koreksi-koreksi wajar dekat-dekat 1310, 1400. Ini area untuk buy-nya nih teman-teman. Terus tadi banyak yang nanya juga ke saya Bayan
belum ada flow. Kenapa? Karena batu baranya juga nggak ada flow. Batu bara untuk tahun ini agak susah ya. Kalau bisa ekspektasinya sampai menguat kayak tahun lalu susah untuk Bayan. Batu bara forget it untuk sekarang. Better di komoditas-komoditas lain. Komoditas sebenarnya banyak yang menarik teman-teman. Non batu bara. Kalau teman-teman lihat Medco, BBTN baru aja kita bahas tadi. Menarik. Teman-teman bisa cek rekamannya lagi nanti kalau ketinggalan. Medco ini naik terus banyak karena Aman Mineralnya itu kan mau IPO ya. Nanti IPO-nya itu ada di kisaran Q2 kemungkinan. Sebentar teman-teman. Ya, ada di kisaran Q2. Ini Medco. Medco ini sebenarnya cukup menarik. Terus selain Medco itu ada juga di MDKA. Kita bahas metal-metalan MDKA. Ini kalau teman-teman lihat, ini dia sideways break, kena target kita di sini, terus koreksi. Pamer dulu sedikit. Cuma rekaman Trimega uploadnya lama. Yes, besok baru uploadannya. Ini sedikit recap aja bagi teman-teman yang udah menjadi nasabah Trimega bisa mendapatkan ini ya. Ini juga akan saya share. Jadi atau mungkin teman-teman kalau mau catat silahkan monggo. Ini adalah stock pick kita yang masih open. Kalau ini itu yang udah waktu itu dari ini cuman yang bulan Januari ya. Jadi rata-rata ini udah cuan. Dan ini cuannya kita belum kena ada yang stop loss dan ini yang masih open. Kalau teman-teman perhatikan di sini, sebenarnya stock universe kita fokusnya itu kurang lebih sama. Permetalan, selalu ada metal-metalan. Terus rokok, kita akan jelasin. Big banks, consumer, retail, MAPI. Kenapa MAPI? MAPI ini target marketnya kan middle up, jadi lebih stabil. Terus ada AMRT. AMRT ini proxy untuk nanti kalau ada konsumsi di daerah itu bisa meningkat. Orang-orang di daerah-daerah selalu ada Alfamart dan Indomart. Jadi ini sebenarnya menarik. Jasa Marga ini juga menarik. Udah nggak ada PPKM, Excel, BBKP, BRIS. Jadi sebenarnya ini boleh teman-teman catat. Bagi yang ketinggalan, mungkin ini nggak catat, besok rekamannya bisa di-play lagi. Teman-teman bisa fokus di saham-saham ini aja. Sebenarnya kalau bingung, Pegas ini kita juga ada. Pegas ini belum kemana-mana sebenarnya. Dan kalau teman-teman lihat, ini adalah stock pick kita yang udah sering kita call. Sebenarnya saya juga kurang lebih sahamnya ini aja pas live, pas bahas. Dan ini sebenarnya juga udah saham-saham yang cuan. Kalau teman-teman lihat yang cuan, BRMS, even Big Banks kita juga ada, Bumi. Ya BRMS ini kita 2 kali tektok udah cuan. Sekitar 20%, ADMR, Friend, rata-rata still oke semua. Rals kita juga sempat mention. Oke, balik lagi ke technical. Stock picknya bukan yang diterima IDS, betul. Tadi itu stock pick yang diterima IDS, tapi kita bikin recapnya. Jadi rekapannya ini nanti kita akan upload juga tiap minggu. Teman-teman bisa cek juga ada di Terima Ideas, jadi bisa focusing di situ. Saham PNBS kebetulan ini menarik, cuan teman-teman. Kita ini udah call pas dia sideways di sini dan sudah kena target kita. Kalau teman-teman cek di Terima Ideas, target kita itu kan sebenarnya 71 sampai 73. Ya, ini udah kena, tapi memang dia terus agak kempes. Apakah sudah nggak menarik? PNBS masih menarik menurut saya secara teknikal. Justru kita nungguin lagi agak kempes nih untuk entry lagi. Sebenarnya areanya 65 sampai 67 ini bisa menarik untuk entry lagi. Nggak kelihatan. Sorry. 65 sampai 67 ini menarik untuk entry. Ya, PNBS. Inco ini juga cukup menarik sebenarnya ya kalau teman-teman lihat. Dia ini kan pergerakannya masih uptrend nih teman-teman. Sebenarnya masih uptrend.
ya. Even kalau teman-teman tarik dari sini sebenarnya secara overall masih uptrend. Cuman memang sekarang dia lagi sideways. Even nggak pakai kotak kelihatan kok. Ini dari pergerakan EMA-nya. Dari pergerakan EMA-nya, EMA 20-nya, dia juga bergerak di sini-sini aja. Keluar masuk dekat-dekat EMA. Jadi dia masih sideways, masih menarik. Teman-teman kalau Inco mungkin, tapi ya mungkin agak nunggu dulu ya. Daripada Inco sebenarnya saya lebih menarik ini, karena kan nanti anak usahanya juga mau IPO, itu nanti di Q2 atau ya kurang lebih di Q2. Ini kalau koreksi dekat-dekat 4.500 menarik untuk MDKA. Tins ini juga cukup oke. Permetalan yang lagging dibandingin yang lain. Dia ngebentuk flag, break, koreksi lagi. Ini dekat area buy-nya nih. Ini stop loss mungkin bisa akan kita turunin sedikit ya. Tapi ini udah masuk ke area buy-nya lagi. 1240 1300. Itu yang menarik. SRTG. Ya, SRTG ini oke lah. Tapi kalau saya sih pinginnya nawar ya di SRTG teman-teman. Karena nih, teman-teman lihat ya. Naik di dekat area sini dia akan kempes. Ini coba ada perlawanan kalau teman-teman lihat di sini. Di sini dia coba ada perlawanan, nggak kuat, kena MA-nya koreksi lagi. Di sini mau break nggak bisa, baru break ini kempes lagi. Jadi ada kemungkinan dia ini akan bergerak sideways teman-teman. Menurut saya better nunggu kalau dia bisa break MA yang ini. Menurut saya telat-telat sedikit nggak apa-apa lah, gitu. Atau nunggu ya udah nunggu sekalian aja di bawah sini. Batu bara prospeknya gimana? Skip tahun ini, skip batu bara. Arto, oh ya Arto tadi kita bahas tapi belum tunjukin teknikalnya. Kalau untuk trading ya secara fundamental sentimen kurang begitu positif. Kalau teman-teman mau coba spekulasi di dekat-dekat area sini, cuman kalau menyentuh sini teman-teman lakuin stop loss ya. Kalau jebol ke bawah 2770 stop loss. Kin. Aduh, Kin. Mungkin supportnya mesti saya turunin lagi nih. Sini kejauhan kalau di situ. Di sini kan ada gap kecil. Nggak menarik. Perminyakan masih menarik teman-teman. Share overall masih oke. Asa, Tekim INKP. Asa ini kalau teman-teman lihat di sini, daripada Asa ya, mending ini aja Kars. Mending ini aja teman-teman, Kars. Menurut saya sih lebih menarik. Ya dekat-dekat sini lah. Kita coba antri dekat 84 sampai sini ya, areanya 84 sampai 87. Sektor teknologi masih agak sulit ya. Kecuali mungkin kalau teman-teman lihat tek-tekan yang at least dia punya cukup banyak duit, jadi runway-nya panjang. At least yang itu. Kalau si Goto mungkin sentimennya ya nanti Februari ada kemungkinan masuk MSCI, tapi habis itu ya udah selesai dulu for now. INPS Tech, apa yang terjadi? INPS saya nggak tahu, nggak paham apa yang terjadi di saham itu. Ini Antam adalah
pullback yang kita tunggu nih teman-teman. Yes, ini akan kita bahas ya. Sebenarnya saya kalau support yang bawahnya agak kejauhan kayaknya. Jadi support terdekat itu ada di dekat sini. Ya, di area-area ini 2180, 2220. Teman-teman coba deket-deket situ. Resisten ada di 2450 dan 22570. Itu untuk antam. Secara overall masih menarik. Nah, kita lihat gimana pergerakan dari komoditas emasnya. BSBK, waduh, BSBK gold masih overall masih tinggi. BSBK kayaknya sih masih turun ya. Ini kayaknya sih masih turun. Nyangkut 1, 2, 3. Kalau menurut saya saham-saham kayak gini, ini kan teman-teman lihat nih, sehari ada perlawanan cut loss teman-teman, saham-saham kayak gini. Saya juga ngikutin ya. Baik lagi teman-teman yang perlu ingat ya, market kita ini kan likuiditasnya sudah berkurang, tinggal 9T doang. Jadi mesti lebih hati-hati memilih stock pick. Apalagi ya saham-saham yang kayak gini kadang likuiditas ada, kadang nggak ada, kan kita nggak tahu ya. At least beli yang teman-teman itu ngerti. Itu. Goto 212. Wah, Wiro Sableng. Ada kemungkinan sih dia akan bergerak sideways dulu di sini sampai nanti pengumuman MSCI awal Februari. INKP, oh ya, kertas-kertasan ini sebenarnya masih cukup menarik, tapi belum waktunya manggung. Harga pulp, ya nanti dengan China ekonominya membaik ya, sentimennya akan menjadi cukup positif. INKP, kemungkinan dia akan bergeraknya di sini ya, 82, 86. Di area-area ini tekimnya sebenarnya lebih menarik pergerakannya teman-teman. Secara teknikal pergerakan tekim lebih menarik. Dikatakan liquid, mungkin nanti kedepannya kalau likuiditas ini nggak balik ya 10-12 T ya kita udah bisa bilang liquid ya, karena memang likuiditas sudah nggak kayak tahun lalu teman-teman. Jadi kita harus mulai membiasakan dengan likuiditas yang berkurang. Raja, ada kemungkinan sih balik dulu ke bawah-bawah sini ya. ADMR ini menarik. Nah, ini sebenarnya kita bisa coba tunggu di bawah ini. Ya. Ini sebenarnya kalau dia jebol ada kemungkinan ya next supportnya di 1455. Satu lagi Bumi. Bumi ini masih cukup menarik, kemungkinan dia masih akan bergerak sideways, teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Besok bisa cek rekamannya bagi teman-teman yang ketinggalan. Di situ teman-teman bisa cek juga untuk rekapan stock pick kita ya. Jadi bisa dipantau di situ. Tiap minggu akan saya update, tiap hari Senin itu juga akan kita update juga di Trima Ideas. Thank you teman-teman semua.